Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Ananda Putri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang routing statik. Yang pertama yaitu tujuan. Mengetahui cara kerja routing statik, mensimulasikan routing statik dengan Cisco Packet Tracker. Dasar teori pengertian yaitu routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statik adalah sebagai berikut. Jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Cara kerja routing statik. Cara kerja routing statik ada 3 bagian, yaitu konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima oleh tabel routing. Admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk mengkonfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Selanjutnya yaitu percobaan. Yang pertama yaitu skenario. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan routing statik yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut. Selanjutnya yaitu langkah percobaan. Buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway, router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Di sini saya sudah membuat skema jaringan simulasi routing statiknya. Di sini ada PC1, PC2, PC3, routing 1, routing 2, routing 3, dan server 1, server 2. Di sini kita akan melihat IP dari PC1. IP-nya yaitu ini, subnet marks-nya ini, default gateway-nya ini. Selanjutnya kita lihat PC2. IP address-nya 192.168.165, subnet mark-nya 255.255.255.192, default gateway-nya 192.168.1.126. Selanjutnya PC3, IP-nya 192.168.1.253, 255.255.255.128, 192.168.1.254. Selanjutnya itu router 1. Di sini kita lihat fast internet 0 ini menyambung ke PC1, yaitu IP-nya 192.168.162, subnet mark-nya 255.255.255.192. Fast internet 2 ini menyambung ke PC2. IP dan subnet mark-nya seperti ini. Serial 2 ini menyambung ke router 2. IP address-nya 112.12.12.1, 255.255.255.0. Serial 3 menyambung ke router 3. IP address-nya 13.13.13.1, 255.255.255.0. Selanjutnya yaitu router 2. Fast internet 0 ini nyambung ke PC3. IP address-nya 192.168.1.254, subnet mark-nya 255.255.255.128. Serial 2-nya nyambung ke router 1, IP address-nya 12.12.12.2, 255.255.255.0. Untuk serial 3-nya nyambung ke router 3, 23.23.232, 255.255.255.0. Kita cek router 3-nya. Fast internet 0 ini nyambung ke server 1 dengan IP address 33.33.33.33, 255.255.255.0. Untuk fast internet 1 nyambung ke server 2, yaitu 43.43.43.3, 255.255.255.0. Untuk serial 2-nya ini nyambung ke router 1, yaitu 13.13.13.3, 255.255.255.0. Untuk serial 3-nya ini nyambung ke router 2, 23.23.23.3, 255.255.255.0. Selanjutnya kita cek server 1-nya. Untuk IP configuration-nya 33.33.33.1, 255.255.255.0, 33.33.33.3. Terus kita cek ke server 2. IP configuration 43.43.43.1, 255.255.255.0, 43.43.43.3. Untuk membuat ini hijau, ini harus plot
statusnya ini harus on ya. Selanjutnya yaitu isikan tabel routing statik setiap router sebagai berikut. Yang pertama yaitu router 1, di sini sudah saya isikan statiknya seperti ini. Terus untuk router 2 juga sudah saya isikan seperti ini. Dan untuk router 3 sudah saya isikan juga seperti ini. Selanjutnya yaitu pindahkan mode ke simulasi lalu buat skenario seperti berikut. Kita ubah ke mode simulasi. Kita coba kirim paket. Yang pertama yaitu dari PC1 ke PC2. Kita coba, kita edit filter hanya ICMP. Kita coba. Dan berhasil. Selanjutnya yaitu dari PC1 ke PC3. Kita coba dari PC1 ke PC3. Berhasil ya. Selanjutnya kita coba dari PC1 ke server 1. Dari PC1 ke server 1. Kita coba melewati router 1, selanjutnya ke router 3, selanjutnya ke server 1. Server 1 balik lagi ke router 3, ke router 1, balik lagi ke PC1 dan berhasil. Selanjutnya kita coba dari PC1 ke server 2. Dari PC1 ke server 2. Kita coba lewati router 1, router 3, server 2, server 2 balik ke router 3, balik ke router 1, terus ke PC1 dan berhasil. Selanjutnya yaitu dari PC3 ke PC1. Kita coba dari PC3 ke PC1. Ke router 2, terus ke router 1, terus ke PC1, PC1 balik lagi ke router 1, terus router 1 balik ke router 2, router 2 balik lagi ke PC3 dan berhasil. Selanjutnya yaitu PC3 ke PC2. Dari PC3 ke PC2. PC3 ke router 2, terus router 2 ke router 1, router 1 ke PC2, PC2 balik lagi ke router 1, router 1 balik lagi ke router 2, dan sampai ke PC3 lagi. Berhasil. Selanjutnya yaitu PC3 ke server 1. Dari PC3 ke server 1. Kita coba PC3 ke router 2, terus ke router 3, terus ke server 1, server 1 balik lagi ke router 3, selanjutnya ke router 2, dan balik lagi ke PC3. Berhasil. Selanjutnya yaitu PC3 ke server 2. Kita coba dari PC3 ke server 2. Kita coba ya. Router 2, router 3, server 2, balik lagi ke router 3, balik lagi ke router 2, dan sampai ke PC3. Berhasil. Selanjutnya yaitu server 1 ke server 2. Server 1 ke server 2. Kita coba server 1 ke router 3, router 3 ke server 2, server 2 balik lagi ke router 3, dan balik lagi ke server 1. Berhasil. Selanjutnya yaitu server 1 ke PC1. Kita coba server 1 ke PC1. Kita coba server 1 ke router 3, router 3 ke router 1, router 1 ke PC1, PC1 balik lagi ke router 1, balik lagi ke router 3, dan sampai ke server 1. Berhasil. Selanjutnya server 1 ke PC2. Kita coba
PC2 ke router 3, ke router 1, ke PC2, PC2 balik lagi ke router 1, balik lagi ke router 3, dan sampai ke server 1. Berhasil. Selanjutnya kita coba yang terakhir, server 1 ke PC3. Kita coba ya, server 1 ke router 3, terus lewat router 2, terus ke PC3, PC3 balik lagi ke router 2, terus balik lagi ke router 3, balik lagi ke server 1, dan berhasil. Untuk langkah terakhirnya yaitu setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan ke mode real time. Lalu coba lakukan tracking dengan arah seperti poin 3, lalu amati hasil penelusuran route-nya. Kita kembali ke real time, selanjutnya kita ke PC1, kita coba command run. Yang pertama tadi kan dari PC1 ke PC2, yaitu tracker 192.168.1.65. Nah, ini udah muncul ya. Selanjutnya kita coba dari PC1 ke PC3, tracker 192.168.1.253 sudah muncul. Selanjutnya yaitu dari PC1 ke server 1, yaitu tracker 33.33.33.1. Ada ya, muncul. Selanjutnya yaitu dari PC1 ke server 2, yaitu tracker 43.43.43.1. Sudah muncul ya teman-teman. Selanjutnya kita coba dari PC3 ke PC1. Kita coba tracker 192.168.1.62. Muncul ya teman-teman. Selanjutnya yaitu PC3 ke PC2, tracker 192.168.1.65. muncul. Selanjutnya yaitu dari PC3 ke server 1, tracker server 1 yaitu 33.33.33.1. muncul ya. Selanjutnya yaitu dari PC3 ke server 2, tracker 43.43.43.1. muncul ya teman-teman. Selanjutnya yaitu server 1 ke server 2. Kita ke server 1, command run, tracker server 2 43.43.43.1. muncul ya. Selanjutnya yaitu dari server 1 ke PC1, tracker 192.168.1.62. muncul ya. Selanjutnya yaitu dari server 1 ke PC3, tracker 192.168.1.65. muncul ya. Selanjutnya yang terakhir yaitu dari server 1 ke PC3, yaitu tracker 192.168.1.253. muncul semuanya. Sudah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.